action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anggi Destian Neswi. Saya mahasiswa Universitas Harapan Bangsa, Fakultas Kesehatan, Prodi Farmasi. Pada video kali ini saya akan mewawancarai beberapa orang untuk melengkapi tugas mata kuliah Teknologi Informasi yang diampu oleh Bapak Gali Samudra. Tema yang saya ambil pada wawancara kali ini adalah pola hidup sehat atau biasa disingkat dengan A few moments later. PHBS. Sebelumnya, apa sih pengertian dari PHBS itu? Ada dua pengertian dari pola hidup bersih dan sehat. Yang pertama menurut Kemensos dan yang kedua menurut Kementerian Kesehatan. Yang pertama menurut Kementerian Sosial, PHBS adalah upaya untuk memperkuat budaya seseorang, kelompok, maupun masyarakat agar peduli dan mengutamakan kesehatan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkualitas. PHBS merupakan perilaku yang harus dipraktikkan secara terus-menerus agar menjadi suatu pola kebiasaan. Yang kedua, menurut Kementerian Kesehatan, perilaku PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat mampu mendorong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Sekarang saya di sini sedang bersama siapa? Bapak siapa? Isro Winantosono. Oke, kita mulai wawancara ya, Pak. Ya, Apakah Bapak sudah tahu tentang PHBS? tahu. Jika sudah tahu, apakah sudah menerapkan PHBS? Sudah. PHBS apa saja yang sudah Bapak lakukan? Kebersihan mandi 2 kali sehari. Ya, sip. Apakah Bapak tahu tidur yang ideal itu berapa jam? 8 jam. Ya, sip. Apa tanggapan Bapak dengan orang-orang yang suka buang sampah sembarangan? Itu jadi kurang menjaga kebersihan dan tidak sehat. Nah, iya, sip. Apa Bapak tahu tujuan dari PHBS? Biar apa? Biar sehat, bersih, rapi, biar sehat. Apa dampak jika tidak melakukan PHBS? Nanti kalau kita nggak PHBS, kenapa? Itu sakit, kurang sehat, Lingkungan jadi kotor. lingkungan jadi kotor. Ya, oke, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Oke, sekarang saya sedang bersama siapa? Feni Septiana. Oke, kita mulai ya Mbak. Iya. Apakah Mbak tahu tentang PHBS? Tahu. Jika sudah tahu, apakah sudah menerapkan PHBS setiap hari? Sudah. PHBS apa saja yang Mbak sudah lakukan? Bersih-bersih setiap hari, mandi 2 kali sehari. Oke. Apakah Mbak tahu tidur yang ideal itu berapa jam? 8 jam. Oke. Apakah menurut Mbak potong kuku merupakan PHBS? Iya. Apa tanggapan Mbak dengan orang-orang yang suka buang sampah sembarangan? Itu bisa mencemari lingkungan dan menyebabkan penyakit. Oke, sip. Apa Mbak tahu tujuan dari PHBS itu sendiri? Agar hidup menjadi lebih sehat. Ya. Apa dampak jika kita tidak melakukan PHBS? Kita bisa terserang banyak penyakit. Oke, sip. Terima kasih Mbak Feni. Ya. Oke, sekarang saya sedang dengan Bapak siapa? Bapak Ali Sudaryanto. Kita mulai wawancaranya ya, Pak. Ya, boleh. Apakah Bapak tahu tentang PHBS? Tahu? Jika sudah tahu, apakah sudah menerapkan PHBS itu sendiri? Sudah. PHBS apa yang sudah Bapak lakukan? Bersih-bersih lingkungan, gotong royong sama masyarakat, bersih-bersih di dalam rumah supaya bersih, supaya sehat. Ya, sip.
Apakah Bapak tahu tidur yang ideal berapa jam? Tahu kira-kira yang saya itu 8 jam. Oke. Apakah menurut Bapak potong kuku merupakan PHBS? Potong kuku merupakan dari kebersihan itu ya. Ya. Apa tanggapan Bapak dengan orang-orang yang suka buang sampah sembarangan? Oh ya, buang sampah sembarangan itu merupakan tindakan yang bikin kotor lingkungan. Itu perlu Iya. diberitahu supaya membuang sampah di tempatnya. Ditegur ya. Apakah Bapak tahu tujuan dari PHBS itu sendiri? Supaya bersih, supaya sehat, supaya pandangan lingkungan itu indah dipandang, supaya sehat. Ya, sip. Apa dampak jika kita tidak melakukan PHBS? Dampaknya bisa menimbulkan penyakit, bisa menimbulkan jentik-jentik nyamuk, bisa menimbulkan demam berdarah. Oke, sip. Terima kasih Bapak sudah mau diwawancara. Sekarang saya sedang bersama Ibu siapa? Nama saya Ibu Surina. Oke, mari kita mulai wawancaranya ya Ibu. Ya, Apakah Ibu tahu tentang PHBS? ya tahu. Jika sudah tahu, apakah sudah menerapkan PHBS itu sendiri? Sudah. PHBS apa yang sudah Ibu lakukan? Mandi 2 kali sehari, Iya. terus sarapan pagi, Iya. terus bersih-bersih setiap hari. Iya. Sip. Apakah Ibu tahu tidur yang ideal itu berapa jam? 8 jam. Apa menurut Ibu potong kuku itu merupakan PHBS? Ya, Apa tanggapan Ibu dengan orang-orang yang suka buang sampah sembarangan? itu sebenarnya sangat mengotori lingkungan ya. Untuk itu kita perlu menegur kepada orang yang melakukannya. Iya, bagus. Apa Ibu tahu tujuan dari PHBS itu sendiri? Ya, tahu. Apa Ibu? Untuk menjaga kesehatan kita. Ya. Apa dampak jika kita tidak melakukan PHBS itu sendiri? Tentunya mengundang apa ya, kita jadi lebih, karena hidup kotor mungkin apa, jadi sering sakit. Oh iya. Terima kasih Ibu sudah mau diwawancarai. Sekarang saya sedang bersama Bapak siapa? Salibin, Apakah Bapak siap diwawancara saya? ya, Oke, kita mulai ya Pak. ya, ya, Apakah Bapak tahu tentang PHBS? tahu, Jika sudah tahu, apakah sudah menerapkan PHBS? ya, PHBS apa saja yang sudah Bapak lakukan? membersihkan lingkungan. Oke. Apakah Bapak tahu tidur yang ideal itu berapa jam? Tahu, 8 jam. Oke. Apakah menurut Bapak potong kuku merupakan PHBS? Ya, Apa tanggapan Bapak dengan orang-orang yang suka buang sampah sembarangan? menimbulkan penyakit. Oke. Apa Bapak tahu tujuan dari PHBS itu sendiri? Agar lingkungan bersih. Oke, siap. Apa dampak jika kita tidak melakukan PHBS? Tidak sehat. Oke, terima kasih Bapak sudah mau diwawancara. Ya, ya, ya. Nah, itu tadi video wawancara saya dengan beberapa orang dengan tema pola hidup bersih dan sehat. Ternyata sudah banyak ya yang mengimplementasikan pola hidup bersih dan sehat itu setiap harinya, karena mereka sadar kebersihan adalah A few moments later. paling penting, nomor 1. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 저 건물을 찾으러